Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan untuk kita semua. Baik, sedulur, untuk video kali ini saya ingin mengklarifikasi sebuah video saya. Terdapat sebuah komen kemarin saya share di FB, ada seseorang yang mengkomen konten saya di YouTube berkaitan dengan analogi saya antara SH dan NU. Sebelum lanjut, saya ingin meminta maaf kepada Ustadz Iksan karena beliau adalah pernah saya belajar ke beliau waktu dulu masih di desa, tepatnya di sebuah yayasan Islamiyah daerah Pakondang, Kecamatan Rubaru, Sumeneb. Apapun, beliau adalah guru saya dan terima kasih telah melihat video saya dan mengkomentar tentang video saya, sehingga saya lebih ingin belajar lebih banyak lagi menganalogikan antara NU dan SH. Baik, di video saya yang tersebut itu saya tidak berbicara ketika ada orang NU memakai ketika ada orang lain yang memakai kaos NU tanpa berproses itu langsung dikebukin, itu tidak. Beda halnya dengan SH. Memang di SH, barang siapa yang tidak pernah berproses dan mengakhiri proses dengan sebuah pengesahan, maka wajar ketika ada seorang yang benar-benar dia itu anggota SH, dia itu adalah anggota dari Persaudaraan Setiahati Ternate yang sudah berproses dan sudah disahkan, menggebukin atau memukul orang tersebut lantaran orang tersebut dengan gampangnya gampang memakai atribut kebanggaan organisasi Persaudaraan Setiahati Ternate. Di video tersebut saya sekali lagi tidak mengatakan ada orang lain yang tidak berproses di NU lalu memakai NU lalu digebukin. Itu tidak mengatakan digebukin. Lebih tepatnya kepada proses untuk menjadi orang NU. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di NU itu ada yang kultural sekaligus juga ada yang struktural. Nah, kalau yang struktural itu kayak jadi pengurus, kayak jadi KMWC di ranting dan lain sebagainya. Kalau yang struktural ini juga berproses. Tidak mungkin orang yang memakai kaos NU itu tidak berproses, tidak mungkin. Prosesnya seperti apa? Prosesnya itu semisal mau sholat, kita diajari sholat, fardunya sholat, umpamanya sholat duhur, sholli fardad duhri arba'a raka'atin, ada mustaqbilal kiblati fardalillahi ta'ala, itu sholat duhur. Atau sholat asar, usolli fardal asri arba'a raka'atin ila akhirih. Itu kan proses menghafalkan doa sholat dan proses menghafali doa-doa sholat, bacaan-bacaan sholat dan lain sebagainya. Atau proses menghafalkan qunut ketika kita sholat subuh, karena di organisasi lain, organisasi keagamaan lain itu ada yang memang tidak memakai qunut. Kalau di NU memang harus pakai qunut seperti itu. Atau bacaan doa iftitah
Kalau di Muhammadiyah itu bacaan doa iftitahnya itu kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'attah. Itu yang di Muhammadiyah ilahirihi. Kalau di NU itu kan kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu di NU. Nah, mereka yang secara kultural tetap berproses ketika mau menghafali doa-doa, ketika mau menghafali qunut, atau bahkan ketika mau tahlilan atau yasinan ataupun sholawatan, itu kan berproses. Jadi memang di NU orang yang memakai kaos NU dan tidak berproses mungkin ya hanya ngaku-ngaku itu tidak langsung diantemi. Tapi setidaknya ketika ada orang memakai kaos NU, pikirannya orang atau mindsetnya orang itu bisa mengatakan, oh dia itu sudah bisa tahlilan, oh dia itu sudah bisa memimpin sholawatan, atau bisa baca yasinan, istighosahan dan lain sebagainya. Meskipun ada 1-2 orang yang memang beliau atau mereka suka baca sholawatan, suka berzanjian, suka menakiban, suka yasinan, tahlilan dan lain sebagainya, tapi tidak mau untuk dianggap NU. Saya tidak mau panjang lebar, tidak mau melebar kenapa mereka tidak mau suka dipanggil NU. Saya tidak mau menjelaskan di sini, itu karena bukan ranah saya, itu masalah pribadi. Yang saya angkat di sini tentang proses, bukan tentang tentang gebukin atau dipukul dan lain sebagainya. Sekali lagi, ketika ada orang yang memang memakai kaos NU, saya tekankan bahwa pikirannya orang-orang yang melihat itu setidaknya ketika sholat itu pakai usolli, ketika sholat subuh itu pakai qunut, ketika baca bismillah itu ketika baca Fatihah diawali dengan bismillah, seperti itu. Itu kan juga proses untuk menghafali usolli, menghafali qunut dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Ustadz saya, Ustadz Iksan, dan sekaligus kepada saudara-saudara yang sudah komen di FB. Ada Haila, ada Rizaldi, ada Ubay, ada Mas Danar leading saya. Terima kasih atas masukannya, atas komentarnya, dan terima kasih pula sudah mampir di channel saya. Sekali lagi, saya perlu belajar banyak dari jenengan-jenengan semua untuk membuat channel lebih kreatif dan lebih bagus, lebih diterima oleh kalangan. Akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi, jangan lupa channel saya di subscribe, ditonton, dan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.